Salam anti korupsi. Akhirnya Raffi Ahmad melaporkan LHKPN dan kemudian diverifikasi oleh KPK dan diumumkan. Ini memang merupakan kewajiban dari Raffi Ahmad selaku utusan presiden yang wajib untuk melaporkan LHKPN kepada KPK yang kemudian diumumkan kepada publik dan masyarakat pun mengetahui berapa besaran total dari harta kekayaan Raffi Ahmad sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana harus melaporkan kekayaannya bagi para penyelenggara negara. Di situ banyak definisi tentang penyelenggara negara, mulai dari pimpinan lembaga tinggi, kemudian penegak hukum, kemudian duta besar, rektor, orang yang memiliki jabatan strategis ataupun jabatan tertentu, ya, bupati, wali kota, gubernur, semua termasuk, baik yang ada di legislatif, baik di pusat DPR maupun di daerah DPD tingkat 1 dan tingkat 2. Bahkan bendahara proyek pun juga wajib, ya, walaupun dia jabatannya istilahnya tidak terlalu tinggi dari sisi kepangkatan dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kita mengetahui bahwa harta dari Raffi Ahmad ini yang sudah dilaporkan totalnya 1 triliun, ya, lebih. Dan kalau bicara mengenai LHKPN, tentu yang dilaporkan adalah harta penyelenggara negara beserta dengan pasangannya dan anak yang masih dalam tanggungan. Artinya kalau Mas Raffi Ahmad ini tentu dia harta yang dilaporkan adalah gabungan dari Nagita dan juga dari anaknya, ya, yang masih di bawah tanggungan dia. Dan tentu kita berharap Raffi Ahmad mengisinya secara jujur. Ya, kalau kita lihat jumlahnya 1 triliun, ya memang jumlahnya sangat besar, fantastis. Dan dia juga adalah artis, ya, sebelum menjadi penyelenggara negara ini. Tentu nanti yang akan kita lihat adalah peningkatannya, karena tiap tahun wajib melaporkan atau berikutnya adalah update, ya. Nanti akan dilihat apakah ada kenaikan, sama, atau penurunan. Ya, memang yang dilaporkan itu adalah aset yang bergerak, tidak bergerak, ya, kemudian surat berharga, uang tunai, uang dalam rekening, logam mulia, emas, atau apapun yang mempunyai nilai, ya, untuk dimasukkan dalam LHKPN. Terkait dengan hartanya, ya, kita tahu bahwa dari 1 miliar tersebut ada 45 aset berupa tanah dan bangunan, totalnya 737 miliar, ya. Kemudian 23 jenis kendaraan, yang mulai dari mobil, motor, nilainya sekitar 55 M lah, ya. Ya, intinya ada hutang juga beliau, ya, 130 M-an. Kemudian intinya totalnya adalah
1.033 miliar rupiah. Jadi ya tentu karena dia sebelumnya bukan penyelenggara negara, maka apa yang dilaporkan kali ini adalah patokan ya buat kedepannya. Karena tentu dia ya tidak akan bisa dikenakan sanksi apapun ya, karena sebelumnya dia adalah bukan penyelenggara negara. Sekali lagi itu ya, kecuali kalau nanti ada kaitannya aja dengan penyelenggara negara, tapi kan harus tetap ada buktinya seperti itu ya. Kita berharap apa yang dilakukan Raffi Ahmad contoh bagi yang lain. Masih ada banyak juga ya, saya lihat dari penyampaian KPK yang belum mengisi LKPN. Biasanya tuh Maret akhir ya, batas waktu untuk administrasinya ya. Memang LKPN ini harusnya ada pemidanaan ya. Jadi kalau yang nggak lapor, baik itu dia lapor tapi lapornya nggak jujur gitu ya, ataupun dia tidak lapor sama sekali, harus ada pemidanaan. Kalau administratif kan ya kita tahu lah, orang nggak akan takut lah ya. Kemudian juga tentu LKPN ini bukan hanya sebatas sudah mengisi dan lain sebagainya, tetapi kepatuhan juga sangat penting. Namun ya, lebih dari itu bahwa dengan mengisi LKPN seharusnya sudah terpatri semangat anti korupsi ya, bahwa hartanya pun selalu dilaporkan, artinya perlu dipantau ya. Walaupun memang pengalaman saya dalam menangani kasus korupsi, jarang sekali ya saya menemukan aset-aset koruptor yang mereka melaporkan kasus, mereka sedang ditangani kasusnya itu LKPN-nya kan tentu kita tengok ya, itu jarang sekali yang mereka melaporkan aset-aset hasil korupsi, jarang lah. Mereka ya tidak dilaporkan. Ada yang disita oleh KPK itu ya jarang yang dilaporkan ada di LKPN ya, karena mereka paham bahwa LKPN itu kan itu dipantau oleh KPK ya, setara tanda kutip ya, walaupun nggak dipantau-pantau juga ya, orang banyak penyelenggara negaranya, ada mungkin ada ratusan ribu gitu ya yang mengisi LKPN. Jadi ya itu kita berharap bahwa kedepannya LKPN itu adalah kejujuran ya, apapun hartanya dimasukkan baik atas nama dia maupun bukan atas nama dia ya, tapi merupakan milik dia ya, segera dilaporkan saja demi penyelenggaraan negara yang sekali lagi bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salam anti korupsi.